Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'alim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. إلى كلام الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر. أربع لا ينبغي لشريف أن يأنف منها: قيامه من مجلسه لأبيه، wa khidmatuhu li dhaifihi, wa qiyamuhu ala dabatihi, wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu. Imam Ja'far Shadiq beliau berkata 4 perkara, 4 hal tidak semestinya untuk orang yang mulia an ya'nafa minha, meremehkannya atau melakukannya. Tidak semestinya dilakukan oleh orang yang mulia, semestinya dijauhi dan ditinggalkan olehnya, atau tidak semestinya meremehkannya. Jadi 4 hal itu tidak semestinya diremehkan, dianggap kecil oleh orang-orang yang mulia. Yang pertama, qiyamuhu min majlisihi li abi, berdirinya dia dari tempat duduknya li abi, untuk orang tuanya. Artinya berdirinya seseorang tatkala ia asyik duduk untuk orang tuanya. Berbakti kepada orang tua wajib. Menghormati, memuliakan orang tua wajib. Berdiri untuk orang tua itu adalah bentuk kehormatan, bentuk memuliakan. Jangankan orang tua, seseorang yang lebih tua, ketika ia datang ke tempat kita atau ketika ia mengajak berbicara kita, tatkala kita sedang duduk, adabnya kita berdiri untuknya. Jangan diajak orang ngobrol orang yang lebih tua, dia berdiri kita duduk, kita jawabi dengan duduk. Itu nggak sopan.
Lebih-lebih kalau itu adalah orang tua. Kalau orang yang lebih tua aja, walaupun hanya beberapa saat, lebih tua hanya beberapa saat, ketika ia mengajak berbicara kita, adabnya itu kita berdiri, bukan kita tetap duduk. Apalagi kalau yang ngajak berbicara sambil berdiri itu orang tuanya, tatkala ia duduk dia harus berdiri. Nah, karena itu jangan pernah diremehkan ini, jangan pernah dianggap kecil berdirinya seseorang dari tempat duduknya untuk orang tuanya. Para ulama terdahulu itu bahkan mereka rela berdiri, bahkan mereka itu berdiri ya, dari majelisnya atau dari tempat duduknya tatkala orang tuanya lewat sedangkan ia masih mengajar. Bukan main game, bukan main HP, bukan nonton TV ya. Ngajar, orang tuanya lewat berdiri. Imam Malik tengah-tengah mengajar nih, tengah-tengah menjelaskan, orang tuanya lewat berdiri. Setelah tidak terlihat orang tuanya, baru beliau duduk kembali. Nah, itu bentuk apa? Memuliakan, menghormati orang tua. Nah, sekarang kan enggak, dipanggil orang tua enggak jawab, apalagi kalau sudah asik dengan gamenya, mainnya. Diperintah orang tua berat hati menjalankannya. Ilingo kon ngerti dunya metu teko sapa? Gara-gara siapa? Nah, kamu berada di atas dunia ini gara-gara siapa? Kemudian kamu hidup sampai dewasa itu biaya dari siapa? Kemudian acuh dengan orang tua, berat hati ketika diperintahkan orang tua. Mau mulia dari mana? Mau surga model apa kalau caranya seperti itu kepada orang tuanya? Walaupun ahli sholat, walaupun ahli puasa, walaupun ahli qiyamul lail, walaupun setiap ilmu apapun jenisnya, mau itu fikih, hadis, tafsir, Al-Quran atau yang lain sebagainya, semua kitab dihafal. Tapi kalau kurang ajar sama orang tua, tidak hormat dengan orang tua, tidak memuliakan orang tua, keadaan apapun orang tuanya, keadaan apapun orang tuanya, mau orang tuanya pemabuk, mau orang tuanya penjudi, mau orang tuanya kafir, ketika dia tidak hormat kepada orang tuanya, ketika dia tidak memuliakan orang tuanya, percuma semua ibadahnya, tidak akan berguna sedikit pun untuknya. Dia merasa hebat karena lebih hebat dari orang tuanya ilmunya, dia merasa hebat karena lebih banyak ibadahnya. Cuma anak itu tugasnya berbakti, memuliakan, menghormati orang tuanya tanpa melihat bagaimana orang tuanya. Sekalipun yang beda agama, kurang apa coba? Beda agama, kita tetap harus berbakti kepadanya, kita harus memuliakannya, kita harus menghormatinya. Beda agama,
apalagi yang seagama, seiman. Nggak bisa ditawar itu. Oh, berbakti itu kalau orang tuanya muslim, mukmin, ahli ibadah. Kalau enggak ada. Tidak ada kaitannya. Berbakti, berbuat baik, menghormati orang tua itu harus melihat sifatnya orang tua mulia atau tidak, nggak ada. Berbakti itu harus. Dengan itu Nabi SAW beliau bersabda, salasun la yanfa' ma'ahunna amalun. Ada 3 perkara tidak bermanfaat sedikit pun amal seseorang. Salah satunya al-aq liwalidayh, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka itu ketika kita sudah tidak menghormati orang tua, tidak memuliakan orang tua, membuat jengkel orang tua. Ini sudah dianggap durhaka dia. Apalagi sampai orang tuanya berat pikirannya karenanya. Berapa kali kita sampaikan, orang tua itu terlihat kadang bahagia, tapi beban di dalam pikirannya itu berat. Bukan hanya yang diinginkan orang tua itu memberikan apa yang diinginkan anaknya, makanan, minuman, pakaian, ataupun yang segalanya, tapi orang tua menginginkan lebih daripada itu untuk anaknya. Anak kepingin gini, orang tua kepingin lebih daripada itu memberikan kepada anaknya. Tapi kan dunia ini bukan miliknya orang tuanya, miliknya Allah. Kita minta kepada Allah aja, Allah nggak langsung memberikan kepada kita. Apalagi kita minta orang tua kemudian langsung harus. Tuhan orang tua kita, Tuhan nggak memberikan langsung kepada kita, kok orang tua lagi. Dan apa yang diinginkan orang tua dari anaknya itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Misalnya orang tuanya itu punya segala-galanya, insya Allah nggak ada yang ingin diambil sedikit pun orang tuanya untuk dirinya, untuk anaknya semuanya. Bukti kecil aja. Kalau ada berkatan, kalau ada jajan, mengutamakan dirinya atau anaknya? Mengutamakan anaknya. Bukan mengutamakan dirinya, mengutamakan anaknya. Dia punya sesuatu lebih banyak untuk anaknya daripada untuk dirinya. Nah, karena itu ketika orang tua ada di hadapan kita, kita harus hormat, kita harus memuliakan. Tengah-tengah ngajar berdiri, bukan tengah-tengah asyik main game loh ini. Ngajar berdiri orang. Yang pertama. Yang kedua, wa khidmatuhu li dhaifihi. Tidak semestinya orang yang mulia itu mengabaikan, meremehkan hal tersebut. Apa yang kedua? Melayani tamunya. Kadang kita ini merasa sudah tokoh atau punya kedudukan, minta dilayani. Ketika tamu datang kepada kita, itu sah saja, boleh-boleh aja. Tapi ketika dia sendiri yang melayani tamunya, itu jangan dianggap remeh. Karena apa? Itu jauh lebih besar. Nggak ada orang yang hebat terdahulu, orang yang mulia terdahulu,
itu membiarkan orang lain melayani tamunya. Nggak ada. Semuanya melayani tamunya dengan sendirinya. Nggak ada yang meminta orang untuk melayani tamunya, nggak ada. Dia turun tangan melayani tamunya sendiri. Dari menyiapkan tempat tidur, dari menyiapkan makanan, dari menyiapkan minuman, bahkan membuatkan kopi untuk tamu atau membuatkan teh untuk tamu. Istrinya nggak boleh. Istrinya nggak boleh. Dia sendiri yang melakukannya. Ini orang-orang yang mulia. Kenapa? Melayani tamu itu bentuk dari cintanya ia kepada tamu. Bukan hanya sekedar bentuk cinta, tapi sangat cintanya dia kepada tamu. Lah kalau kita nggak kedatangan tamu itu mestinya kita bingung, kita resah. Jangan seneng kalau nggak ada tamu. Saya enak wis nggak ngurangi duit, nggak nambah-nambahi pengeluaran, keliru. Bila perlu itu tamu kita undang, walaupun hanya sekedar makan-makan. Nabi Ibrahim itu nggak mau makan kecuali dengan tamu. Jadi kalau nggak ada tamu nggak mau makan, jadi nyari tamu, nyari tamu. Makanya beliau dijuluki dengan Abu Dhifan, bapaknya tamu. Pernah Allah Subhanahu wa ta'ala marah pada Nabi Ibrahim. Biasanya beliau nyari tamu. Ini datang tamu dikasih syarat. Ada orang yang minta dijadikan tamunya. Lah kebetulan orang tersebut tidak beriman dengannya. Seorang majusi kalau tidak salah. Penyembah api. Katanya Nabi Ibrahim, oke, aku jadikan kamu tamu dengan syarat beriman dulu. Nolak si majusi ini, pergi. Turun wahyunya Allah kepada Nabi Ibrahim, marah dengan menegur. Satu orang datang kepada kamu, ingin kamu jadikan tamu, ia ingin kamu menjadikannya ia tamu, kamu tolak karena dia tidak beriman. Sedangkan aku Allah tidak pernah memberikan syarat untuk aku berikan kepadanya kenikmatan untuk mereka beriman kepadaku. Tidak ada syarat orang aku berikan kenikmatan harus taat kepadaku, nggak ada. Dan kalau ada syarat itu kira-kira kita dapat kenikmatan? Mau kita nggak patuh sama Allah? Diperintahkan untuk banyak zikir, kita banyak lalai. Diperintahkan ibadah, malah banyak nganggurnya. Lah kalau ada syarat, yang mau kenikmatan harus beribadah, yang mau ada kenikmatan harus taat, nggak ada dari kita yang punya kenikmatan ini, kecuali orang-orang yang memang ahli beribadah, ditegur sama Allah. Padahal yang datang mukmin, bukan orang yang beriman, bukan orang Islam, orang majusi. Karena Allah marah, akhirnya Nabi Ibrahim muter nyari orang tersebut, muter sampai ketemu. Setelah ketemu, ayo ke rumahku, aku jamu kamu, aku jadikan tamuku dan sebagainya. Katanya orang tersebut, loh, si. Tadi kamu menolak aku dengan syarat beriman, sekarang kamu maksa aku untuk aku. Diceritakan sama Nabi Ibrahim, aku ditegur oleh Allah Tuhanku.
Kaget maju sini. Tuhanmu menegurmu gara-gara kamu menolak aku. Iya. Masuk Islam. Beriman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah melayani tamu itu penting. Keliling dimanapun, ulama-ulama terdahulu itu nggak pernah mereka itu memerintahkan yang lain untuk menjamu tamunya atau melayani tamunya, nggak ada. Mereka turun tangan sendiri di dalam menjamu tamunya, melayani tamunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, waqiyamu ala dabbatih, ya, mengurus kendaraannya, ya, mengurus kendaraannya, ya. Nah, kendaraan dulu itu kan dari hewan, keledai, onta dan semisalnya. Nah itu harus diurus, harus diperhatikan, bukan karena hewan kemudian carnois, ya, sembarangan. Diurus, dikasih makan, ya, dikasih minum, dikasih waktu istirahat. Nah, ibaratnya itu bukan karena hewan nggak punya akal, nggak bisa ngomel, kemudian kita biarkan kepanasan, kita biarkan kehausan, kelaparan, tidak. Tapi kita memerhatikannya dengan, ya, menjaganya agar tetap, ya, sehat, tidak sakit, ya, tidak kita menzaliminya dan yang lain sebagainya. Yang keempat, ini pembahasannya cocok dengan keadaan sekarang. Wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu. Khidmahnya seorang santri, seorang murid kepada yang ia belajar darinya. Pertanyaannya gini, anak melayani orang tua, anak melayani orang tua, ya, apakah itu nunggu ada ayat Al-Quran, hadisnya Nabi? Nggak ada. Mau tidak mau, anggap berterima kasih, bersyukur atas jasa-jasanya. Kita bayi buang air kecil, buang air besar, siapa yang menganukan semuanya? Orang tua kita. Yang menyucikan baju kita siapa? Orang tua kita. Kemudian kalau kita nangis, ya, kemudian digendong untuk diem, siapa yang menggendong? Malam kalau bangun nangis, siapa yang? Orang tuanya. Sakit yang membawanya ke dokter dan sebagainya. Nggak ada ayat Al-Quran, nggak ada hadis, itu mau nggak mau harus dilakukan oleh seorang anak. Jangankan anak, orang lain aja. Ketika ia punya jasa kepada kita, kita yang menerima jasanya itu harus apa? Harus membalasnya. Kalau kita mengabaikan jasa orang, itu kan berarti orang nggak beretika, tidak beradab. Nah, jasanya harus kita balas. Guru punya jasa besar kepada muridnya, seperti Nabi kepada umatnya. Nabi punya jasa besar kepada umatnya. Apa? Dari dia tidak mengerti siapa yang harus diimani, siapa yang harus disembah, kecuali semuanya dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Diajarkan kita caranya sholat, diajarkan kita caranya puasa, diajarkan kita cara ini, cara itu dan sebagainya. Jasanya besar. Maka seorang umat itu harus membalas jasanya Nabi.
Santri juga gitu, guru itu punya jasa besar. Dia mengerti ayat Al-Quran dari siapa? Dia yang memahami hadisnya Nabi dari siapa? Dia bisa mengerti ini, mengerti itu dari siapa? Maka guru punya jasa kepada para santrinya. Nah, terus kalau santri itu melayaninya, berkhidmat kepadanya, itu ya wajar, lumrah. Kenapa? Karena ia membalas jasa gurunya. Tapi harus diingat, nah, kita nggak bisa membalas secara sempurna jasanya Nabi, jasanya orang tua, atau jasanya guru. Nggak bisa membalas dengan sempurna, nggak bisa. Walaupun kita sudah memberikan apapun kepadanya, nggak akan mungkin itu ya, menyamai atau sudah berarti antara kita dengannya. Nggak ada. Ada ceritanya anak bisa membalas jasanya orang tua, sekalipun semuanya sudah diberikan anaknya untuk orang tuanya. Buktinya apa? Orang tua yang sakit digendong oleh anaknya dari tempat tinggalnya sampai melaksanakan ibadah haji, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Mina, Musdalifah dan sebagainya sambil digendong. Tanya ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu sudah sudah dianggap seorang anak membalas jasanya orang tuanya? Katanya Rasulullah, tidak. Kita jalan dari tempat tinggal kita menuju Madinah untuk berziarah kepada Nabi dengan kepala kita atau dengan mata kita jalannya menuju Madinah dengan kepala, bukan dengan kaki. Dengan kepala atau dengan mata kita menuju Madinah untuk berziarah Nabi. Apakah kita sudah membalas jasanya Nabi? Tidak. Sama halnya seorang santri tidak bisa membalas jasanya guru. Karena itu jangan pernah menganggap apa yang sudah kita kasihkan itu sudah sudah cukup, sudah sesuai, sudah ini. Diceritakan oleh Imam Asy'arani, dikatakan oleh Imam Sya'rani, Imam Sya'rani di dalam kitabnya Al-Anwar Al-Qudsiyah, beliau mengatakan ukhida alainal ahdul am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sudah mengambil ikatan janji dari Rasulullah secara umum. Jadi secara umum kita ini sudah mengambil ikatan janji dari Rasulullah. Apa ikatan janji yang yang kita ikat dengan Rasulullah atau yang kita nyatakan kepada Rasulullah? An-nubajjilal ulama was-salihin wal akabir wa illam ya'malu bi ilmihim, yakni kullah. Memuliakan ulama, memuliakan orang-orang soleh, memuliakan mereka itu sekalipun mereka tidak mengamalkan ilmunya secara keseluruhan. Sekalipun mereka tidak mengamalkan ilmunya secara keseluruhan. Wa nagum biwajibi hugukihim, kita wajib menjalankan kewajiban kita kepada mereka. Wa nakila amrohum ilallah, kita pasrahkan urusannya mereka kepada Allah. Artinya apa? Ketika mereka meninggalkan apa yang mereka ketahui, mereka melanggar apa yang mereka pahami, itu urusannya mereka kepada Allah. Tapi kita wajib memuliakan mereka, wajib berkhidmat kepada mereka sekalipun mereka tidak mengamalkan ilmunya secara keseluruhan.
Justru katanya Imam Sya'rani, faman akhalla biwajibi huquqihim minal ikram wat tabjil faqad khanallaha wa rasulah. Ya. Siapa orang yang kurang menghormati, kurang memuliakan, tidak menjalankan kewajibannya kepada mereka, berarti orang-orang itu benar-benar berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Karena janjinya bukan dengan kita, antar kita, tapi kita janjinya dengan Rasulullah. Ketika kita tidak memuliakan, berarti kita berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Karena itu khidmat kepada orang ulama atau guru itu mau tidak mau, mau tidak mau, mau tidak mau. Ya. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Ya. Tidak ada seseorang yang mencari ilmu ini dengan sombong, bangga diri, maka ia berhasil. Nggak ada. Tidak ditemukan seseorang mencari ilmu berhasil ketika ia mencari tapi dengan kesombongan, dengan kebanggaan diri. Nggak ada. Walakin man talabahu bidzullin nafsi wa dzikil aishi wa khidmatil ulama aflah. Tapi siapa yang mencari ilmu itu dengan rendah hati, dengan hidup apa adanya, tidak merasa sombong, tidak merasa hebat, kemudian melayani ulama, aflah, beruntung. Beruntung. Jadi kalau dianggap itu menyembah, salah. Itu adalah pendidikan yang memberikan keberhasilan, kesuksesan kepada mereka nantinya. Karena apa? Orang yang mencari ilmu nggak boleh sombong. Orang yang mencari ilmu nggak boleh bangga diri. Karena kalau dia sombong nggak mungkin dapat ilmu. Kalau dia bangga diri, akhirnya biasa merasa hebat, ketika disalahkan nantinya nggak mau. Karena itu mencari ilmu harus rendah hati, ya. Khidmat kepada ulama dan yang lain sebagainya, baru dapat dia ilmunya. Kalau nggak khidmat nggak bisa, ya. Kalau tidak khidmat tidak akan bisa. Diceritakan, Ibnu Abbas itu habr, ulama hebat di masanya. Ulama hebat, sampai rumahnya Ibnu Abbas itu gantian yang masuk. Rombongan mau tanya fikih masuk, keluar yang habis tanya fikih keluar, masuk yang bertanya hadis, keluar yang bertanya hadis, masuk yang tanya tafsir. Ilmu ini, ilmu itu, gantian. Habr. Tapi beliau mengatakan apa? Ketika aku mencari ilmu itu hina. Hina. Tapi ketika aku sudah mendapatkan ilmunya, aku mulia. Orang kerja loh, kerja ikut orang sekiri kan. Ya apa dia? Sombong dengan atasannya, merasa hebat dengan atasannya, ditendang. Dia harus merasa rendah di bawah dari atasannya. Tapi ketika dia berhasil,
yang tadi menjadi atasannya akan menghormatinya. Seperti itu orang mencari ilmu. Saat mencari ilmu ya itu harus seperti itu kepada gurunya. Bukan untuk gurunya, untuk dia. Untuk dia berhasil, bukan untuk gurunya. Untuk dia berhasil. Katanya dalaltu taliban fa azaztu matluban, sehingga diceritakan saat beliau mencari ilmu dulu. Aku datang ke rumahnya Ubay bin Ka'ab. Karena beliau belajar dari Ubay bin Ka'ab. Datang ke rumahnya Ubay bin Ka'ab ini kadang pintunya terbuka. Kemudian dengan cepat ia mengizinkan aku untuk masuk. Aku masuk. Terkadang mendapatkan pintunya tertutup. Ketika tertutup, aku malu untuk mengetuk pintu. Sehingga apa? Diam, nunggu sampai dibukakan. Bahkan terkadang terlewat waktu siang ini dengan lama di depan pintu, nggak diketuk pintunya, nunggu sampai bukanya wis. Bukan 5 menit, 10 menit, berjam-jam nunggu. Bahkan dengan angin yang kencang, ini bajunya yang bersih jadi kotor karena debu. Karena nggak ada aspalan, nggak ada pavingan, masih banyak pasir, angin. Sampai dikatakan apa? Hampir nggak ada orang yang mengenaliku. Kenapa? Sudah banyak pasir yang seperti kalau kita pakai bedak, kita tutupi muka kita dengan bedak, kira-kira ada orang yang kenal kita? Nggak ada. Dan ini sampai seperti itu, bajunya ini pasir tok sudah, mukanya pasir tok, sampai nggak ada yang mengenali. Kemudian Ubay keluar, Ubay bin Ka'ab keluar, melihatnya dalam keadaan seperti itu. Kemudian tanya, lima la tasta'dzana, kenapa kamu nggak minta izin? Tidak mengetuk pintu. Hanya meminta maaf dengan malu. Abdullah bin Abbas meminta maaf dengan malu. Seperti itu khidmat kepada ulama, taat kepada ulama, memuliakan ulama, baru bisa dapat yang besar. Nah ini enggak, dihina dan yang lain sebagainya lah. Yang menghina itu didoakan dapat hidayah. Kenapa? Dia nggak pernah belajar etika, nggak pernah belajar adab dari apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan apa yang Allah muliakan para aulia as-salihin, dan semoga Allah dekatkan kita dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.